Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levita Sabrina dengan NIM F1D124021. Video ini merupakan tugas dari ujian akhir semester saya pada mata kuliah Agroindustri dan Green Technology. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua jurnal penelitian yang berbasis floating wetland pada industri pertambangan. Pertambangan di Indonesia sering menghasilkan limbah air yang tercemar oleh logam berat dan memiliki kualitas air yang buruk, serta menyebabkan kerusakan ekosistem perairan pasca pertambangan. Floating wetland menjadi alternatif teknologi ramah lingkungan untuk mengatasi masalah ini, karena dapat menyerap polutan sekaligus mendukung pemulihan ekosistem. Pada jurnal pertama berjudul Floating Wetland untuk perbaikan kualitas air di kolam pasca pertambangan, fokusnya pada implementasi skala lapangan di wilayah pertambangan batubara di Sumatera Selatan, dengan tujuan mengukur efektivitas perbaikan kualitas air dan pertumbuhan tanaman lokal. Pada jurnal kedua yang berjudul Desain dan Kinerja Rawa Mengambang untuk Remediasi Limbah Air Pertambangan Logam, berfokus pada eksperimen, laboratorium, dan skala kecil untuk menguji kapasitas penyerapan logam oleh berbagai jenis tanaman air, serta optimalisasi desain struktur apung. Pada jurnal pertama, struktur apung menggunakan rangka bambu dan lembaran polietilen ramah lingkungan dengan media tanam berupa campuran serat kelapa, tanah organik, dan zeolit, dengan tanaman, teki air lokal, dan bulu bambu air. Pada alat ukurnya menggunakan pH meter, alat ukur oksigen terlarut, spektrofotometer ASS, dan pengukuran tinggi tanaman serta jumlah daun. Dengan metode yang digunakan yaitu implementasi pada dua kolam pasca pertambangan dengan luas masing-masing 0,5 hektar. Dengan dilakukannya pengamatan setiap 2 minggu selama 4 bulan, meliputi pengambilan sampel air dan pemantauan dari pertumbuhan tanaman. Kontrol yang dilakukan menggunakan kolam tanpa floating wetland untuk dijadikannya perbandingan. Pada jurnal kedua, struktur apung menggunakan desain modular dari bahan komposit fiberglass, media tanamnya berupa pasir silika dan kompos. Tanaman yang digunakan yaitu rumput rawa Eropa, buluh payah, dan teki ubi lokal. Menggunakan alat ukur seperti kamera untuk pemantauan akar, alat analisis kromatografi, sensor konduktivitas listrik, dan timbangan analitis untuk mengukur kadar logam dalam tanaman yang ada. Metode yang dilakukan adalah eksperimen laboratorium dengan larutan limbah buatan mengandung timbal 50 mg per liter, kadmium 10 mg per liter, dan besi 100 mg per liter. Setiap jenis tanaman ditempatkan dalam wadah terpisah selama 8 minggu dengan mengukur konsentrasi logam setiap minggunya. Uji desain struktur apung dilakukan untuk menguji daya tahan terhadap arus air dan beban tanaman. Hasil dari metode pada jurnal pertama pada kualitas air yaitu pH meningkat dari rata-rata 4,6 menjadi 6,3, naik 37% pada akhir pengamatan. DO naik dari 28 mg per liter menjadi 5,2 mg per liter, naik 85%. Terdapat juga penurunan konsentrasi logam berat, yaitu pada besi 68%, timbal 59%, dan kadmium 53%. Pada pertumbuhan tanaman, teki air lokal mencapai tinggi rata-rata 115 cm dengan tingkat keberlangsungan hidup 92%. Pada bulu bambu air mencapai tinggi rata-rata 130 cm dengan tingkat keberlangsungan hidup 87%. Pada jurnal kedua, penyerapan logam berat pada tanaman rumput rawa Eropa menyerap timbal 76%, kadmium 81%, besi 72%. Pada tanaman buluh payah menyerap timbal 72%, kadmium 78%, dan besi 69%. Pada tumbuhan teki ubi lokal menyerap timbal 65%, kadmium 70%, dan besi 63%. Struktur apung yang digunakan menggunakan desain modular mampu menahan beban hingga 15 kg per meter persegi dan stabil pada kecepatan arus air hingga 0,3 meter per detik. EC larutan limbah menurun dari 3,2 milisiens per cm menjadi 1,5 milisiens per cm pada akhir eksperimen. Sebagian besar logam terkonsentrasi pada akar rata-rata 65-75%, sisanya pada batang dan daun. Pada jurnal pertama, karena penggunaan tanaman lokal menunjukkan keunggulan adaptasi terhadap kondisi lingkungan lokal sehingga memudahkan pemeliharaan dan mengurangi resiko invasif.
Peningkatan pH dan DO menunjukkan floating wetland tidak hanya menyerap polutan tetapi juga meningkatkan kondisi perairan untuk mendukung kehidupan biota. Hasil ini menunjukkan potensi implementasi skala luas di kolam pasca pertambangan di Indonesia. Pada jurnal kedua, rumput rawa Eropa memiliki kapasitas penyerapan logam tertinggi, namun perlu dievaluasi resiko invasi di wilayah lokal. Desain modular memudahkan pemasangan dan perbaikan, serta dapat disesuaikan dengan luas kolam. Konsentrasi logam yang tinggi pada akar menunjukkan bahwa tanaman dapat diolah secara aman setelah masa penggunaan. Perbandingan yang didapat pada kedua jurnal yaitu yang jurnal pertama fokus pada skala lapangan dan aspek ekologis, sedangkan jurnal kedua fokus pada karakteristik teknis dan kapasitas penyerapan polutan. Keduanya menunjukkan bahwa floating wetland efektif untuk memperbaiki kualitas air, namun keberhasilan tergantung pada pemilihan tanaman dan desain struktur yang sesuai dengan kondisi lokal. Kesimpulan yang dapat diambil adalah floating wetland merupakan teknologi yang efektif untuk rehabilitasi lingkungan di industri pertambangan karena mampu meningkatkan kualitas air dengan menurunkan konsentrasi logam berat, meningkatkan pH dan oksigen terlarut, serta mendukung pertumbuhan tanaman. Penggunaan tanaman lokal dapat meningkatkan keberlangsungan sistem, sedangkan desain modular memudahkan implementasi. Kedua jurnal menunjukkan bahwa floating wetland memiliki potensi besar untuk diterapkan sebagai solusi berkelanjutan dalam mengelola dampak lingkungan dari pertambangan. Keunggulan yang didapat dari metode tersebut adalah yang pertama, ramah lingkungan dan tidak menghasilkan limbah tambahan dalam proses operasinya. Yang kedua, biaya investasi dan operasional lebih rendah dibandingkan metode pengolahan air konvensional. Yang ketiga, memberikan manfaat tambahan seperti habitat bagi biota air, penyerapan karbon, dan peningkatan estetika area pertambangan. Yang keempat, dapat disesuaikan dengan skala dan kondisi lokal. Namun metode-metode tersebut memiliki kekurangan, yaitu memerlukan pemeliharaan rutin seperti pemangkasan tanaman, pembersihan struktur apur dari sampah, dan pengawasan pertumbuhan tanaman yang berlebihan. Yang kedua, efektivitas dapat mempengaruhi oleh kondisi cuaca ekstrim. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil optimal relatif lama. Yang keempat, beberapa jenis tanaman yang efektif menyerap polutan berpotensi menjadi spesies invasi jika tidak dikelola dengan baik.